Yang pertama, saya membaca hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI terkait dengan kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 82%. Ini adalah capaian tertinggi kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi selama 9 tahun terakhir ini. Tahun 2021 masih fluktuatif antara 60 sampai 70. Ternyata pada bulan April sesuai dengan survei dari LSI, masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi 82%. Hanya 17 sekian yang tidak puas. Artinya kita harus mengakui mayoritas rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kinerja Presiden ini sama dengan tadi yang saya sampaikan, ini sejalan dengan tren peningkatan positif persepsi ekonomi dan persepsi terhadap hukum. Itu sejak 3 bulan terakhir, kinerja Presiden mengalami peningkatan dalam persepsi positif masyarakat. Dari 62,6% pada September menjadi sekarang ke 76,2%. Jadi kalau kita lihat 3 bulan terakhir, peningkatannya cukup signifikan. Besarnya harus kita jalankan, kita dorong yang namanya domestic consumption supaya sehat, investasi sehat, bersamaan juga intervensi pemerintah untuk mendorong penekanan tentu bahan-bahan yang diperlukan ataupun pembiayaan untuk UMKM dan seluruhnya. Kita lihat data-data ekonomi kita ini akan tumbuh terus. Jadi ini yang harus kembali dipertahankan, policy-policy yang baik, yang berkelanjutan, sehingga apa? Kita bisa menerus menekan yang namanya pertumbuhan ekonomi dan bagaimana pembukaan lapangan kerja terus berlanjut. Apalagi kita tahu ancaman kita ke depan. Kepuasan terhadap Jokowi tembus 82%, kubu Anies semakin manyun. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei mengenai tingkat kepuasan kinerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi selama periode 12 hingga 17 April 2023 dengan populasi survei adalah warga negara Indonesia atau WNI yang memiliki hak pilih atau berusia 17 tahun ke atas. Hasilnya cukup mengejutkan karena tingkat kepuasan terhadap Jokowi menembus 80%, tepatnya 82%. Kinerja Presiden pada April 2023 dinilai positif oleh 82%, yang menilai negatif itu ada 17,5%. Jadi tampaknya ini dalam data LSI adalah capaian tertinggi kinerja Presiden. Penilaian positif tertinggi kinerja Presiden dari masyarakat, kata Jayadi dari LSI, seraya membangkitkan tingkat kepuasan terhadap RI 1 sejak April 2022. Berikut tren kepuasan terhadap kinerja Jokowi seperti pemberitaan laman detik.com selama setahun terakhir, tepatnya sejak April 2022 hingga April 2023. Dimulai dari April sampai dengan Juni 2022, tingkat kepuasan terhadap Jokowi bermula di kisaran 64,1%, lalu sempat turun di angka 61,8%, lalu kembali menguat pada Juni 2022 sebesar 70%. Angka ini lantas mengalami kenaikan sebesar 2,3% pada Agustus 2022, tapi sempat turun pada 2 bulan berikutnya, yakni 62,6% September 2022 dan 67% Oktober 2022. Memasuki Januari 2023, angka tadi kembali menguat dengan mencapai 76,27%. Lalu sempat turun 75,9% Februari 2023, sebelum menembus angka 82% pada April 2023 kemarin. Tingkat kepuasan ini terbilang sangat tinggi, bahkan melampaui tingkat kepuasan yang pernah dialami oleh para presiden RI sebelum Jokowi. Apalagi jika dibandingkan SBY, ya wes mendingan aja dibandingkan daripada nanti akan ada satu klan dan satu partai yang baper karena nggak terima tokoh yang mereka banggakan. Ternyata tingkat kepuasan publiknya jauh tertinggal daripada Jokowi. Mencermati tingkat kepuasan yang menembus 80% itu, saya kira kita nggak bisa menyangkal bahwa citra Jokowi masih terjaga dengan baik. Meskipun selama 8 tahun terakhir kita disuguhi fakta adanya sebagian kecil kelompok yang tampaknya tidak suka, benci, hingga memiliki dendam kesumat terhadap Jokowi.
Isu murahan yang berkali-kali gagal tapi masih pula disebarkan seperti isu PKI, Cina, antek asing, dan berbagai isu lainnya terbukti gagal mempengaruhi persepsi publik terhadap sosok Jokowi. Jadi tak heran jika nantinya telunjuk Jokowi yang mengarah ke figur capres tertentu diyakini akan berpengaruh besar terhadap dinamika politik nasional menuju Pilpres 2024. Hal yang takkan disukai oleh kubu Anies Baswedan juga kubu Nasdem dan PKS, karena di antara figur potensial menuju Pilpres 2024, praktis hanya Anies yang takkan dilirik oleh Jokowi. Manyun-manyun deh lo.